Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau bahas tentang mitos seputar old parenting. Penasaran? Mau tahu? Mau tahu banget? Jangan lupa subscribe dulu dong channel Jessica Nova. Kita kupas tuntas di Mommy JJ. Jadi awal mula aku bikin video ini gara-garanya di Instagram itu beberapa waktu yang lalu ada video yang sempat viral. Ibu muda masa kini upload di sosial media kegiatan dia lagi nyuapin anaknya pakai pisang. Tapi anaknya itu adalah newborn, bayi baru lahir, disuapin pisang. Jujur aja tuh sedih guys, karena bisa upload di sosial media berarti kan punya smartphone. Kenapa tidak digunakan untuk mencari informasi yang berguna gitu? Jangan melakukan hal-hal yang membahayakan keselamatan bayinya gitu. Sedih banget. Nah, gara-gara itu aku upload di IG story, terus aku tanya mitos old parenting apa aja yang kalian tahu. Dan ternyata banyak banget yang kirim mitos-mitos old parenting yang aku pikir kayaknya ini perlu juga deh dibahas di YouTube gitu. Karena ada yang lucu, ada yang aneh, ada juga yang bikin ini bahaya gak sih? Ngeri gak sih? Gak usah lama-lama, langsung ke mitos nomor 1. Bayi cegukan jidatnya dikasih kertas. Biar apa coba? Mohon maaf, ini bayi atau vampir dikasih kertas? Cegukan terus dikasih kertas gitu. Ada yang pernah dengar gak? Apa hubungannya? Gak ada. Kalau cegukan ya udah tinggal dipuk-puk aja punggungnya gitu kan, biar lebih lega. Udah diposisikan dengan posisi yang enak, habis itu udah pasti cegukannya reda. Dan bayi cegukan itu adalah hal yang normal. Hal yang normal. Coba browsing. Lanjut, bayi baru lahir dijejelin kurma atau madu kalau nggak salah. Ini sebenarnya hampir 11-12 sama kayak yang disuapin pisang tadi itu. Cuma ini kurma atau madu. Puasa kali bayinya ya. Kali nih. Jadi begitu lahir langsung disuruh buka kali. Pakai kurma kalau nggak pakai madu. Gak boleh say, bayi baru lahir tuh cuma boleh minum ASI atau susu. Udah itu aja selama 6 bulan pertama kehidupannya. Jadi jangan dijejelin yang macem-macem. Sistem pencernaannya itu belum sempurna, belum kuat. Jadi jangan dikasih yang aneh-aneh. Apalagi madu, kalau nggak salah madu itu memang memiliki bakteri botulisme, yang mana madu itu boleh diberikan ke anak yang sudah berusia 1 tahun ke atas. Di bawah 1 tahun please tidak usah dikasih madu dulu, nggak usah. ASI ibunya tuh udah cukup kaya untuk memberikan nutrisi. Kalau misalnya ASInya kurang ya bisa pakai susu formula, juga udah banyak nutrisinya, jadi nggak perlu pakai madu. Lanjut, ada yang bilang isi payudara kanan sama kiri beda. Pengen nangis dengernya. Mohon maaf, ini yang sebelah jus mangga, yang sebelah nasi padang apa bagaimana ini? Tolong guys, kalau kalian denger nih ada yang bilang iya isi payudara kanan sama kiri itu beda, ya nggak ada bedanya. Dijawab aja, payudaranya itu isinya sama-sama ASI, sama-sama susu yang fungsinya sama-sama memberikan nutrisi untuk bayi. Jadi nggak ada istilahnya isi payudara kanan dan kiri itu berbeda. Dipakein gurita biar nggak buncit perutnya. Nah ini masalah gurita. Kalau gurita jujur aja aku sendiri waktu si kembar masih baru lahir itu masih pakein gurita. Tapi tujuannya bukan untuk mengecilkan perut buncit. Karena pada faktanya bayi yang baru lahir itu memang bentuk tubuhnya belum proporsional. Jadi pasti bentuk perutnya itu akan lebih besar. Dan penggunaan gurita itu kalau aku pada saat itu hanya untuk menyangga pusarnya yang belum puput. Jadi aku takut kayak kegeser-geser atau kesentuh-sentuh. Akhirnya aku pikir ya udahlah lebih baik dipakein gurita, lebih aman, hanya untuk menyangga aja. Toh juga nggak bermasalah kan. Kita juga pakainya longgar gitu. Tapi setelah pusarnya puput ya udah dicopot gitu, udah nggak dipakein lagi. Jadi kalau dibilang biar nggak buncit perutnya itu salah kaprah guys, karena pasti akan normal dengan sendirinya, percayalah. Berikutnya, jangan keseringan digendong, nanti bau tangan. Iya sih, dulu waktu si kembar itu masih baru lahir, dikit-dikit gendong. Ada juga yang bilang nanti bau tangan digendongin terus. Tapi ternyata guys, memang itu secara alami, naluri alami bayi yang baru lahir memang seperti itu.
Karena di dalam perut ibunya, dia itu mendengarkan juga detak jantung kita. Jadi pada saat digendong dekat dada, itu dia juga merasakan detak jantung yang dia dengarkan di dalam perut. Jadi memberikan rasa yang lebih nyaman untuk bayi yang baru lahir. Makanya gak heran kalau bayi baru lahir itu lebih suka digendong-gendong. Sabar aja guys, parents, please sabar, karena itu tidak akan berlangsung lama. Nikmati aja momen-momen kalian masih bisa menggendong-gendong si kecil, karena nanti dia akan bertumbuh dengan besar dan cepat. Oke. Ibu nyusuin disuruh makan makanan yang gak ada rasanya sama sekali. Bayangin, ikan kukus. Pada intinya gini guys, ibu yang baru melahirkan harus makan nutrisi yang seimbang, gizi yang seimbang. Kenapa? Karena pada saat melahirkan, mau sesar mau normal, kita mengeluarkan tenaga gitu. Kita kelelahan, tubuh kita kelelahan. Jadi perlu diganti asupannya. Terlebih untuk menyusui itu harus ada nutrisi yang bagus ke bayinya. Nggak mungkin kita cuma makan nasi putih doang sama kuah doang. Itu nggak mungkin banget. Aku tahu di beberapa daerah masih banyak yang menerapkan hal seperti itu. Tapi please kalian ibu-ibu muda, ayo, smartphone-nya ada kan, ayo kita gunakan untuk mencari pencarian pintar bagaimana kebenarannya untuk mengurus ibu dan bayi yang baru lahir gitu. Jangan sampai kita salah treatment, akhirnya juga berakibat fatal. Ibu yang kekurangan nutrisi bisa mengalami anemia, penyembuhannya menjadi lebih sulit dari pasca melahirkan. Ditambah juga komposisi ASI-nya, kandungan nutrisi ASI-nya juga pasti nggak sebagus yang kalau makan dengan gizi yang lengkap gitu. Jadi please, kalau dibilang baru lahir cuma makan putih-putih aja, nggak boleh makan ikan, ayam, daging, itu mitos guys, mitos. Ada lagi yang bilang mainin ludah nanti rambut emaknya rontok, padahal yang gue baca itu nggak apa-apa, anak lagi belajar gunain lidah untuk ngomong. Betul. Kalau kita perhatiin di anak usia 2-3 bulan kalau nggak salah, itu dia mulai belajar main ludah, dan itu biasanya kita akan sering denger tuh, itu biasanya kalau kayak gitu ibunya rontok tuh rambutnya karena dia mainin ludah. Gak ada korelasinya guys sama mereka main ludah. Yang bener memang mereka lagi belajar untuk menggunakan lidahnya. Jadi memang itu fasenya mereka, fasenya bayi gitu. Jadi jangan dilarang-larang. Kalau kita rontok rambutnya itu karena perubahan hormon. Kalian bisa baca-baca sendiri, searching sendiri, tapi yang aku baca adalah itu pengaruh dari penurunan hormon dari kehamilan ke hormon menyusui gitu. Jadi memang tubuh kita sendiri masih perlu adaptasi, ya kan? Makanya pasti ada yang mengalami rambut rontok, tapi bukan karena bayinya mainan ludah, bukan. Nggak boleh digendong model M-shape kalau masih bayi, apalagi newborn, nanti kakinya ngangkang. Jadi gini guys, sebenarnya ini juga banyak pro kontra ya, apalagi juga di kalangan orang-orang tua nih. Pasti banyak yang bilang nggak boleh digendong bentuknya begini, nanti begitu. Tapi kalian bisa browsing sendiri, kalian cari sendiri tipe-tipe gendongan yang paling nyaman untuk bayi baru lahir. Salah satunya juga direkomendasikan model M-shape. Tapi tentunya kalian juga nggak bisa asal ngangkat dan gendong aja gitu. Kalian bisa pelajarin tutorialnya gimana cara gendong M-shape yang baik dan benar supaya juga tidak mencederai bayi atau membuat tulang punggungnya jadi ngerasa nggak nyaman. Oke? Jadi M-shape itu boleh-boleh aja selama kalian juga tahu tekniknya dengan baik dan benar. Ada lagi yang bilang katanya ASI pertama harus dibuang karena kotor. Justru itu yang paling bagus, namanya kolostrum. Iya, betul. Jangan sampai kolostrum, istimewanya si kolostrum ini yang harusnya diminum oleh bayi kita akhirnya terbuang gara-gara mitos-mitos kayak gini nih. Padahal itu kolostrum adalah superfoodnya untuk bayi yang baru lahir. Jadi jangan sampai mereka melewatkan kolostrum. Ada lagi yang bilang maksain suruh anak kita minum sufor biar gemuk, padahal anak kita nggak doyan sufor. Terus kenapa kalau anaknya nggak mau minum sufor? Yang nyuruh-nyuruh ada masalah gitu? Kalau dia maunya cuma minum ASI doang terus bermasalah gitu? Emangnya kenapa? Atau mau beliin susunya, mau beliin sufornya? Gak apa-apa kalau mau modalin sufornya. Kenapa nyuruh-nyuruh anak orang? Aneh deh. Lanjut. Udel bayi setelah puput pusar ditaruhin koin katanya biar nggak bodong. Itu udel atau celengan? Gimana sih?
maksudnya. Tapi guys, memang ada yang bisa menerapkan ini juga, tapi ini untuk di kasus bodong yang bukan kasus yang cukup parah ya. Tapi kalau misalnya memang yang bodongnya ini ada indikasi yang lain, yaitu beda lagi ceritanya. Tapi ini bisa katanya dengan ditaruhin koin, tapi koinnya juga bukan koin belanja terus kita taruh prak-prakan aja di atas perutnya, nggak bisa kayak begitu. Jadi benar-benar koinnya itu harus dicuci dulu, disteril, bungkus kasa putih, kasa bersih, baru abis itu ditaruh sebagai pemberat di atas pusar bayi gitu. Jadi bukan koin dalam bentuk koin bulat terus ditaruh aja gitu di atas pusarnya, nggak bisa kayak gitu guys. Lanjut, gak boleh nyuci baju bayi setelah maghrib, nanti anaknya masuk angin. Ini apa hubungannya ibunya yang nyuci terus anaknya yang masuk angin? Emang anaknya ikutan nyuci apa gimana? Ini udah jelas ini mitos guys, udah jangan percaya mitos nih kayak gini. Kalau kalian gak nyuci baju anak kalian masuk angin malah karena kedinginan, gak punya baju. Gak boleh makan sambil nenenin, nanti anaknya pup. Ini apakah saluran cerna ibu dan anaknya jadi satu gitu apa gimana ya? Agak-agak sulit diterima akal gitu. Tapi yang jelas makan sambil nenenin ya boleh-boleh aja guys. Yang namanya ibu menyusui itu pasti nggak punya waktu banyak untuk bisa menikmati makan. Aku udah ngerasain itu banget. Jadi hal yang wajar pada saat kita makan tiba-tiba bayinya minta nenen, ya udah dinenenin dulu. Terus kenapa? Malah kalau kita nggak makan lemes, terus asinya juga jadi nggak banyak, ya kan? Makanya hajar aja, makan aja lah. Pakai gurita biar nggak bodong udelnya. Tadi aku udah bahas penggunaan gurita itu, tapi yang jelas supaya tidak bodong itu juga salah, nggak begitu. Jadi penyebab bodong itu ada beberapa faktor, kalian bisa cari sendiri, browsing sendirilah di Google ya. Yang jelas nggak ada hubungannya juga dengan pakai gurita. Gak boleh minum air es, nanti bayinya pilek. Nah iya, ini juga banyak banget yang bilang jangan minum air dingin, nanti bayinya pilek karena bayinya minum ASI. Gak gitu guys. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita minum, mau panas, mau dingin, semua itu dicerna oleh tubuh, baru diedarkan sari-sarinya ke seluruh tubuh dan dikeluarkan juga melalui ASI gitu. Jadi yang keluar di ASI ya tetap aja hangat, tetap aja rasanya ya susu hangat, bukan jadi susu dingin gitu. Ada lagi yang bilang anak batuk terus kepalanya ditiup. Itu kepala apa lilin ultah? Lilin ultah sih kayaknya. Jangan guys, please kasih tahu orang tua kita, kasih tahu saudara-saudara kita yang sering melakukan itu karena mitosnya seperti itu. Tolong dikasih tahu. Jangan sampai itu bayi sebenarnya cuman karena tersedak terus kita tiup, sedangkan udara yang keluar dari mulut kita itu sumber virus, sumber kuman, sumber bakteri. Dan ternyata kita mulai ngerasain rasa nggak enak di tenggorokan, atau mulai terasa panas di tenggorokan atau bindeng. Ya udah, akhirnya itu bayinya malah ketularan sakit, ketularan virus dari kita. Itu benar-benar nggak boleh, jangan niup-niup. Emang lilin ulang tahun. Last, ini banyak juga nih yang ngelakuin ini. Bayi pakai bangle biar nggak diganggu makhluk halus. Tolonglah parents, ajarkan kepada bayi-bayi kalian bahwa beriman itu hanya kepada Tuhan, bukan kepada bangle, bukan kepada gunting, bukan kepada apapun, benda-benda apapun. Jangan sampai ngajarin bayi kita mempercayai berhala kecil, ngerti nggak? Jadi kayak harus pakai bangle biar nggak diganggu makhluk halus. Dari mana? Kalau memang nggak mau diganggu, nggak mau didekati yang jahat-jahat, ayo rajin dibisikin anaknya, diajak berdoa, dibacain ayat-ayat suci supaya tenang, hatinya tentram, semuanya adem. Bukan dipakein bangle guys, nggak ada hubungannya, nggak ada korelasinya. Please stop, karena itu sama aja ngajarin anak dari kecil untuk lebih mempercayai benda-benda daripada percaya sama Tuhan. Ya segini dulu guys, mitos-mitos old parenting yang bisa aku bagi untuk kalian. Kalau kalian belum follow aku di Instagram, kalian bisa langsung follow aku @je2 Jessica Nova. Semoga informasi di video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan komen di bawah, klik tombol like-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian dapat update terus video-video terbaru dari aku. Sampai jumpa lagi, bye.